Assalamualaikum. Melanjut diskusi kolesterol lagi yuk. LDL, HDL, triglycerid. Kemarin udah kita obrolin bahwa obat-obatan yang sekarang ada itu tidaklah seindah yang kita impi-impikan. Udah pada tahu kali ya, walaupun belum nonton video kita yang itu. Untuk dari itu, di luar sana terus orang bikin pola-pola diet baru. Ada diet paleo, diet carnivore, diet keto, terus apa lagi tuh. Jangan-jangan memang mesti begitu ya? Yuk kita bahas. Pertama, diet paleo. Pola makan yang ikut-ikutan sama orang kuno lah gitu. Ide dasarnya diet paleo. Yaitu orang kuno yang terus bisa melanjut keturunan sampai sekarang. Soalnya ada juga orang kuno yang coba-coba makan ini itu terus melet nyungkel. Innalillahi. Sahabat-sahabat Nabi gitu banyak yang umurnya 100 lebih dan sehat sampai tua. Gak ada tuh yang makannya spaghetti, hotdog, fried chicken, sama snack yang micinnya nggak karuan. Karena dulu memang belum ada. Nabi Nuh itu umurnya konon bisa nyaris 1000 tahun, itu juga pasti nggak pernah makan gorengan cireng sama combro. Bahkan, info yang saya menyebutkan, orang-orang dulu itu nggak banyak makan apel, nggak makan stroberi, nggak makan brokoli juga. Bukan. Bukannya zaman dulu stroberi itu terus dimakan sama kambing. Waduh, enak aja loh. Keren amat tuh kambing makan stroberi. Mereka nggak makan stroberi dan brokoli karena dua-duanya itu belum ada. Kalau nggak percaya, silakan aja dicek sendiri. Stroberi dan brokoli itu hasil rekayasa yang munculnya baru belakangan ini. Sedangkan apel itu dari dulu udah ada sih, tapi bukan yang gede-gede kayak sekarang. Ukurannya dulu itu cuma segede-gede duku Palembang gitu deh di mana-mana. Yang udah jelas dimakan sama orang-orang dulu, itu daging-dagingan dan buah-buahan. Itu menurut para penggiat diet paleo. Terus ditambahi sama ahli sejarah bahwa green karbo itu juga sudah ada sejak ribuan tahun lalu, tapi zaman dulu orang makan karbonya dikit-dikit, soalnya itu kan nggak seberapa tasty. Udah gitu belum terindustrialisasi sehingga nggak punya banyak stok. Makan buah juga cenderung dikit-dikit dengan alasan yang sama karena industrialisasinya baru-baru ini saja. Jadi yang beneran diandalkan itu menurut mereka daging-dagingan. Dari situlah terus berkembang pola kedua, diet karnivor atau carnivore diet atau diet karnivora. Kayaknya rada nekat nih ya, tapi logikanya para penggiat carnivore diet atau diet karnivora itu bisa-bisa malah yang lebih masuk akal, khususnya untuk mengatasi masalah metabolisme yang kemarin kita bahas. Trigliserid yang tinggi, gula darah melenting, dan seterusnya. Trigliserid yang tinggi yang dibarengi profil glukosa darah atau HbA1c yang jelek, mereka hantam sama embargo gula karbo habis-habisan. Menu makan fokusnya ke daging dan lemak. Bahkan kalau yang ekstrim, sayur dan buah itu diminimalkan juga, karena tidak bisa dipungkiri, bahkan yang nggak ada rasa manisnya itu tetap ada fruktosanya. Nah, dengan diet seperti itu bisa terjadi, sekali lagi ini amat bisa dan sering terjadi, kolesterol total dan LDL-nya terus jadi melenting. Tapi secara rasionya sebenarnya ini membaik. Contoh yang kasus Om Kirun kemarin, yuk kita lihat lagi. Awalnya kayak gini, terus di samping triglycerid kolesterol yang jelek begini, profil gula darahnya biasanya juga remek kan ya. Kalau pakai obat-obatan yang tipikal kemarin kita udah gambarin, ujungnya malah rasio triglycerid terhadap HDL memburuk. Dan gula darah nggak kemana-mana biasanya. Padahal ini tuh malah meningkatkan peluang untuk kena serangan yang fatal. Sedangkan kalau diet karnivor dalam banyak kasus, itu hasilnya bisa lebih drastis, walaupun tentunya perlu waktu juga nggak bisa sulapan. Ini angkanya rekaan aja, mohon maklum, tapi kira-kira menggambarkan benang merah yang sering kejadian. Triglycerid gitu semula 140 turun jadi 96, bagus tuh ya. Padahal juga bisa ikut ke bawah turun, tapi kalau yang drastis, diubah cuma ngurangin karbo diganti daging lemak, mestinya itu HDL juga turunnya enggak anjlok, itu pun belum tentu. Rasionya semula dekat ke 2, sekarang di bawah 1,5, bagus nih. Selain itu biasanya HbA1c juga membaik, kadar gula jangka panjang, karena bersamaan itu tadi kan karbo gulanya ditekan habis-habisan. Seiring dengan itu biasanya sensitivitas insulin juga meningkat, resistensi insulin menurun. Memang sih, LDL dan kolesterol total itu melenting naik. Tapi yang nggak usah heran, kan makannya daging sama lemak. Nah, kalau salah-salah ketemu dokter mendang-mending kemarin, ini terus dicecer obat macam-macam, tapi ujungnya malah balik jelek lagi, gula darahnya nyambung terus ke mana-mana. Kalau sama influencer kekinian, LDL yang tinggi dan kolesterol yang tinggi kayak gini, ini suruh didiemin aja. Kalau
gula darahnya udah bagus, trigliseridnya udah bagus, dan rasionya juga udah bagus. Tapi apa benar yang kayak gini aman-aman aja? Karena nih urusannya. Di luar sana ini masih debatable, karena kalau didiemin itu rada bertentangan dengan pakem pengendalian kolesterol darah yang sudah baku bertahun-tahun. Jadi bisa dibilang belum ada juga sih hasil penelitian yang bilang ini tuh bagus dan aman. Kalau boleh pakai perumpamaan, ini tuh udah deket juga ke jurang gitu ya. 15 meter lagi kecemplung, ibaratnya gitu. Lah tapi kalau dipikir-pikir, pas kita touring gitu ya, berkelok-kelok lewat jalan Cadas Pangeran, atau mana lah gitu yang dekat gunung, sering loh jarak kita dengan jurang itu deket bener gak sampai 15 meter. Tapi bisa tetap aman aja kan. Lagi pula, walau sekarang ini diumpamakan 15 meter dari jurang, tadinya itu 17 meter. Nah, gak beda terlalu jauh kan. Udah panjang deh obrolannya. Tapi kayaknya kolesterol total dan LDL yang malah menggila ini menarik kalau kita sarikan gimana obrolan di kalangan para peneliti yang terkini. Berikutnya aja lah insya Allah. Tapi tadi belum kita omongin soal diet keto. Apa sih bedanya diet keto sama diet carnivore? Nah, udah mirip nih ya. Sepemahaman saya tuh ya, kalau diet keto ini lebih lagi dari sekedar makan daging lemak. Dia ingin memastikan agar sesering mungkin sumber energi di tubuh kita itu berasal bukan dari glukosa tapi dari keton tubuh kita yang merupakan hasil proses ketosis bakar lemak. Dan untuk mendapatkannya biasanya itu kombinasi antara diet carnivore sama intermittent fasting. Bener apa enggak nih? Mungkin variannya juga ada beberapa macam. Kalau ada yang mau kasih penjelasan lebih akurat silahkan aja komen. Terima kasih.